bersama QT Capital di minggu terakhir bulan Mei tahun 2023. Seperti biasa kita ngebahas si komposit dulu. Sebenarnya masih sama kayak 2 minggu yang lalu pembahasannya. Dia break low 6735, cenderung masih melemah. Kita bisa lihat, jadi kan 2 minggu yang lalu dia open gap down ke bawah 6735. Terus kita skip ke beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya 4 hari yang lalu, tanggal 23. Dia mencoba untuk kembali ke atas 6735 level tersebut, tapi ternyata gagal, ditutup dengan rejection candle. Hari kedua masih, maksudnya bukan hari kedua, hari berikutnya masih ditutup dengan candle putih, ditutup di atas 6735, dan 2 hari belakangan ini termasuk hari ini ditutup dengan candle merah. Jadi secara keseluruhan untuk si IHSG melihat dari technical perspektif masih cenderung bergerak negatif lah, kecuali ada price action lebih lanjut. Kan mana tahu dia, ya ini cuman hope aja sih, mana tahu dia malah naik ke atas level 6722, kan bisa dibilang ini menjadi double bottom. Tapi ya sampai hari ini kayaknya candle-nya juga masih lower low, lower high, gak ada tanda-tanda reversal. Melihat dari core histogramnya juga masih cukup mengkhawatirkan, masih lebih banyak badnya, jeleknya, dan good indikatornya cuma ada 2. Jadi strateginya dalam waktu dekat ya masih mengatur resikonya. Kalaupun emang harus cut loss ya nggak apa-apa, di cut loss dulu. Kalaupun emang harus take profit ya dibungkus dulu cuannya. Setelah itu kita ngebahas list saham yang ada di top ranking. Pertama ada Mapa candlenya itu apa ya, kayak hammer. Secara keseluruhan masih downtrend, masih aman. Sepertinya dalam waktu dekat ya kita berharap dia break high 6400-an. Kita nggak ada posisi di saham ini sih, tapi ya melihat dari uptrendnya cukup oke. Setelah itu ada Aces. Ya Aces udah berada di area take profit kedua, yaitu di sekitar 660. Ya melihat dari chart juga ya uptrend. Kalaupun emang dia tembus take profit kedua, take profit berikutnya upside-nya lumayan besar, yaitu di sekitar 780, kecuali ya sudah mulai ada tanda-tanda reversal atau pelemahan dari si uptrendnya. Untuk tambah barang di harga-harga sekarang kayaknya nggak perlu, kecuali ada price action yang enak. Jadi ya masih aman. Si Aces Java, nah dia break ke atas daily fractal 1230, sepertinya masih oke. Volume hari ini juga cukup besar. Target resisten berikutnya ada di 1365. Sayangnya kita nggak ada posisi di saham ini. Setelah itu ada Raja take profit 1175 sudah lunas. Kalaupun emang dia terus lanjut naik, kita tinggal pakai extension VIPs. Kalaupun emang 1175 tertembus, target berikutnya ada di sekitaran 1400, target berikutnya ada di sekitar 1550. Nggak usah dikejar, jadi dibiarin aja bagi yang belum punya barang di Raja ini. Kalau misalnya sudah ada yang punya dari sekitar harga 1000 ya di hold aja dulu. Setelah itu Mapi itu all time high. Ya
secara keseluruhan juga nggak ada pelemahan momentum, seharusnya masih oke. Di hold bagi yang punya barang. Kemungkinan trailing profitnya itu bukan trailing profit, trailing stop ada di 16.25. Jadi kita kasih ruang napas saja dulu, jangan terlalu dekat trailing stopnya, takutnya malah kena gocek. Jadi yang punya barang sekali lagi bisa set trailing stopnya di area 16.25an. Setelah itu ini ada MNCN, dia sudah 2 hari settle di atas 655, seharusnya itu signal beli. Kalaupun ada yang berniat untuk trading saham ini dalam waktu dekat, Senin besok bisa langsung di HK dengan cut loss ada di 630, targetnya ada di area 710-730. Jadi lumayan menarik MNCN untuk di tradingkan dalam waktu dekat. Setelah itu Breeze, kita kena cut loss di saham ini semenjak ada berita pembobolan data nasabah di Bank BSI. Sampai saat ini kita belum punya posisi di saham ini. Melihat dari histogramnya sih udah bukan histogram ya, skor histogram, bukan histogram biasa ini. Ya dia oke. Terus saya melihat dari MACD nya pengen golden cross di atas level 0, tapi ya sayangnya price actionnya belum ada. Kemungkinan kita masih menunggu konfirmasi dia break ke atas 18.15 saja, baru kita hajar beli lagi untuk si Breeze. Ya secara keseluruhan dia kayaknya pengen settle di atas alligator, ya udah mulai uptrend kembali sih. Volume hari ini sayangnya kecil aja, jadi kita masukin ke watchlist aja dulu untuk si Breeze ini. Bismillah, masih stabil di atas 1100, kayaknya masih oke lah untuk di hold yang punya barang di saham ini. Tinggal tunggu konfirmasi ada daily candle ditutup di atas fraktal 1275 aja supaya lebih mantap memegang saham ini. Jadi nggak ada pembahasan lain, jadi di hold aja dulu yang punya barang. Sama ya, kita tunggu golden cross si daily MACD nya. Setelah itu BBRI hari ini ditutup dengan bullish engulfing, dia area all time high juga, kayaknya masih boleh di hold yang punya barang di BBRI ini. Mungkin kita pasang trailing profit rada jauh di sekitaran 50.25 untuk mengamankan posisi kita yang punya barang. Kemungkinan ada di area konsolidasi atau area sideways ini di sekitaran 4.800an. Jadi bisa dibilang udah bebas resiko untuk ngejar beli lagi atau average up, kayaknya nggak perlu, jadi dibiarin aja swingnya. Untuk si saham BRI, tadi Java kita nggak punya posisi, tapi kita punya posisi di Cepin. Mungkin pas opening Senin besok masih boleh dibeli dengan cut loss ada di 4870, target berikutnya ada di sekitaran 5600an. Jadi masih menarik untuk ditradingkan karena belum begitu jauh dari breakout point 5075. BMTR cukup menarik kalau misalnya dia berhasil break ke atas 324, jadi dipantau dalam waktu dekat, mungkin minggu besok ada daily candle ditutup di atas garis biru ini, ya langsung aja di HK dengan cut loss kemungkinan ada di 294. Volume hari ini ya lumayan besar lah, tinggal tunggu konfirmasi breakout untuk betting di saham BMTR ini. NISP nggak usah dibahas, 3 hari volumenya merah. Kita lihat ke ke hourly chart, ya sudah ada pelemahan. Melihat dari MACD nya ada bearish divergence, jadi ada baiknya kita setting trailing profit di sekitar 10.15. Jadi kalau misalnya si harga menyentuh atau jebol ke bawah 10.15, ya bisa diamankan dulu profit.
untuk tambah barang kayaknya nggak perlu lagi ada pelemahan momentum kayak gini, masih cukup riskan. Setelah itu BNGA hari ini ditutup dengan bullish engulfing candle. Kemungkinan untuk target berikutnya ada di 1540. Itu merupakan high di tahun 2013 lalu. Jadi ya semoga tercapai 1540 ini. Sayangnya kita nggak ada posisi di saham CIMB Niaga ini. Tapi secara keseluruhan ya trennya masih oke. Kemungkinan kita bisa update trailing profit bagi yang punya ke bawah low candle hari ini, itu di sekitaran 1405. Jadi kalau misalnya emang dia turun ke bawah 1405 ya boleh diamankan dulu cuannya. Setelah itu TBG hari ini 3% naiknya, tapi persepsinya masih belum oke. Dia udah mulai main di atas alligator daily, tapi ngerinya kalau misal kita HK di harga sekarang itu terjegal oleh resisten di 2180. Jadi kita masih menunggu price action kalau misalnya emang si harga tes 2180 tersebut. Jadi ya kita berharapnya setelah dia tes 2180 ada pullback sedikit sebelum dia akhirnya break high. Nah itu baru konfirmasi kita untuk membeli hari ini. Golden cross, histogramnya juga udah oke, udah di ini nih histogram skornya udah hijau, terus ya 3 hari berturut-turut volumenya cukup besar hijau. Tapi sayangnya PR-nya masih banyak. Kita masukin ke watchlist aja dulu untuk si saham TBG ini. SMRA secara keseluruhan masih uptrend. Kemungkinan target maksudnya resisten berikutnya ada di sekitaran 735. Untuk yang punya barang saham ini kemungkinan bisa pakai trailing profit di sekitaran 610. Jadi yang punya barang dari sekitar 580 bisa dibilang udah bebas risiko, mengingat ya keadaan si komposit kan masih belum begitu stabil. Jadi kita sudah mulai pasang trailing profit aja daripada berakhir dengan hasil yang merah di porto ya kan. Setelah itu ada ASA kan kita udah taking profit 1200. Kayaknya kita punya planning untuk membeli lagi posisi baru kalau dia berhasil break ke atas 1280 dengan cut loss kemungkinan di 1065. Kalaupun memang dia break high 1280, kita menargetkan ya minimal dia bisalah nyentuh 1600 sebagai area taking profit berikutnya. Jadi dimasukin ke watchlist aja dulu. Ya mungkin minggu besok dia berhasil break high baru kita sikat. Setelah itu WLTJ kita lewat. WLTJ secara keseluruhannya masih uptrend lihat dari daily chart, tapi sayangnya dia koreksi setelah tes resisten di tahun 2021 November kemarin. Kemungkinan kalau ada yang berniat untuk buy on weakness, areanya masih cukup jauh, yaitu di sekitar 1500-an. Jadi dimasukin ke watchlist aja dulu. Jadi kita nunggu dia buy on weakness di sekitar ini 1500 dengan cut loss 1465, dan kita mengharapkan dia berhasil break high 1725 sebagai konfirmasi kelanjutan dari si uptrendnya itu. Setelah WLTJ ada BES kayaknya cukup menarik kalau misalnya dibeli di sekitar 155 dengan cut loss kemungkinan ada di 145, target berikutnya ada di 175. Walaupun ya ada
MACD-nya cukup mengkhawatirkan dengan volume merah cukup besar, tapi ya kita masih berusaha untuk ngehold selama si 145 ini tidak tertembus. Strateginya ya buy on weakness di sekitaran garis biru ini nggak masalah. Mana tahu dia mantul lagi ke area take profit berikutnya di sekitaran 175. Setelah itu Agi kayaknya kita lewatin aja, belum ada yang enak untuk ditradingkan. INDF signal belinya itu ada di 6.900, take profit pertama sudah tercapai. Bagi yang belum punya barang kayaknya nggak perlu dikejar, kalaupun emang sudah ada yang punya ya di hold aja dulu. Semoga dia lanjut ke area take profit berikutnya di sekitaran 7.400an. Itu saham terakhir. Di ranking ini udah pasti kita udah bahas semua. Sekarang tinggal ranking out, itu ada ASI kita sebenarnya masih cukup optimis di saham ini. Ya kita berharap dia berhasil break high 6775 sebagai konfirmasi untuk average up-nya bagi yang punya barang dari sekitar 6100. Buat yang punya barang dari sekitar 6100 ya di hold aja dulu. Apalagi pembahasannya, oh ya, kalau misalnya dia berhasil break high 6775, TP berikutnya itu di sekitar 7250. Ruang upside-nya masih lumayan, walaupun dia keluar dari ranking sistem kita sih. Setelah itu era keluar dari ranking sistem. Bagi yang punya barang kayaknya masih boleh di hold selama 476 tidak tertembus. Bagi yang belum punya kayaknya kita nunggu konfirmasi break ke atas 520 aja. Jadi ya dimasukin watchlist aja dulu. Jadi kita masih berharap dia akan terus melanjutkan kenaikan dengan TP berikutnya ada di sekitaran 555 gitu. Jadi sekali lagi yang belum punya barang ya tinggal tunggu konfirmasi si era ini berhasil break ke atas 520 aja untuk signal belinya. Setelah itu APLN, kita pegang barang ini itu dari tanggal 15 kemarin dengan cut loss 134. Take profit 153 ya sebenarnya udah tercapai, tapi kayaknya masih boleh di hold selama cut loss kita di garis merah ini 134 tidak tertembus. Kemungkinan punya planning lagi, kalau dia berhasil break high 153 ya ada rencana untuk average up gitu. Jadi intinya ya dari kita ya masih cukup optimis di barang Agung Podomoro Land ini. Tinggal tunggu konfirmasi break high 153. Setelah itu ada auto. Kayaknya kita setting trailing profit di 1935. Kalau belum ada yang sempat taking profit, dari sebelumnya punya average di sekitar 1785 ya. Kalau dia turun sekali lagi turun ke bawah trailing profit ya diamanin cuannya aja dulu, walaupun gak seberapa. Taruhlah ada yang tertinggal gak sempat taking profit, tapi secara keseluruhan sih ya masih uptrend. Dilihat dari weekly juga masih oke sih. Kalau misalnya emang dia berhasil break high 2240 ya target berikutnya ada di 2350. Jadi rangkuman minggu ini yang bisa dibeli itu pertama ada MNCN, cut loss-nya ada di 630, target berikutnya ada di 710 sampai 730 area tersebut. Breeze gak usah kita lewatin, BBR kita lewatin, Cepin masih boleh dibeli, cut loss-nya ada di 4870, target berikutnya ada di 5600. Setelah itu BMTR menunggu konfirmasi break high 324 sebagai signal belinya. Ini SP kita lewatin, BNGA lewat,
TBJ lewat, SMR Asa juga masih menunggu break high 1280, LTJ lewat, base di hold, AGI lewat, INDF kita hold. Jadi ada berapa tuh? Pertama MNCN, Cepin 2, ya cuma 2 sih yang bisa langsung dibeli pas Senin besok. Tinggal ya BMTR dan ASA yang masih menunggu konfirmasi break high, level-level yang tadi kita sudah bahas. Yaudah, sampai ketemu di bulan depan. Terima kasih.